Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat kembali Bapak Syaifuddin SSI MLC PhD selaku dosen pengampu dari mata kuliah metode inversi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 yaitu optimisasi global sebagai tugas pengganti kuis metode inversi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Atta Firkinati dengan NRP 500 123 1121 dari Fisika Angkatan 2023. Pada tugas optimisasi global pada kali ini yaitu membahas dua metode, yaitu yang pertama metode simulate annealing dan metode genetik algoritma. Yang pertama masuk ke keuntungan dan kelebihan dari optimisasi global. Pada simulate annealing, metode ini itu meniru proses pendinginan logam, sehingga pada awal proses sistem masih dapat menerima solusi yang kurang baik untuk memperluas pencarian. Setelah proses berjalan, pencarian menjadi lebih terarah sehingga proses diperoleh solusi dari optimum. Kemudian kelebihan dan keuntungan dari simulate annealing. Yang pertama yaitu mampu keluar dari solusi lokal sehingga perlu melakukan solusi globalnya itu lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu algoritmanya relatif sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai permasalahan. Yang ketiga, tidak memerlukan toleransi sehingga cocok untuk fungsi yang bisa dibilang one ya. Yang keempat yaitu dapat digunakan pada fungsi non-linear maupun fungsi yang tidak kontinu. Yang kelima yaitu membutuhkan memori yang relatif kecil dibandingkan beberapa metode optimisasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu proses pencariannya lebih fleksibel karena masih dapat menerima solusi yang kurang baik pada tahap awal. Nah, selain kelebihan dan keuntungannya, saya juga akan menjelaskan kekurangan dari simulat penilaian ini, yaitu yang pertama, proses konvergensi. Nah, itu cenderung lebih lambat. Dan yang kedua, hasilnya itu sangat dipengaruhi oleh parameter temperatur dan bilangannya itu relatif acak. Kemudian yang ketiga itu solusinya dapat berbeda setiap running jika randomnya tidak dikunci. Kemudian yang keempat yaitu kurang efisiensi untuk permasalahan dengan ruang pencarian yang sangat besar. Selanjutnya yaitu metode genetik algoritma. Nah, tadi membahas SA atau simulate annealing. Tadi kan SA kan sudah dijelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang genetik algoritmanya. Nah, sementara itu jenis SA-nya tadi itu kan metodenya itu kan meniru proses pendinginan logam. Nah, sedangkan SA ini metodenya itu bekerja dengan proses dari evolusi makhluk hidup seperti seleksi, perkawinan, dan mutasi. Kemudian ada kelebihan dan keuntungan dengan menggunakan metode genetik algoritma. Pertama yaitu memiliki kemampuan mencari solusi dari banyak kemungkinan secara bersamaan melalui populasi data. Dan yang kedua, peluang menemukan solusi optimum global ini itu lebih besar dibandingkan metode pencarian biasa. Kemudian yang ketiga, metode ini itu fleksibel karena dapat diterapkan eh, pada berbagai jenis optimisasi baik linear maupun non-linear. Kemudian yang keempat tidak berbentuk pada bentuk matematis fungsi sehingga dapat digunakan pada fungsi yang tergolong. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan adaptasi melalui proses seleksi, mutasi, dan bersilangan data. Kemudian yang terakhir yaitu hasil optimisasinya itu cenderung lebih stabil, ruang pencarian yang besar dan kompleks, serta dapat dipadukan dengan metode lain meningkatkan akurasi solusi. Nah, selain kelebihan dan kekurangan, saya akan menjelaskan juga tentang nah, itu yang pertama itu metode ini membutuhkan kompetensi dan memori yang lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu parameter ini itu seperti populasi, mutasi harus diatur dengan baik agar tetap stabil datanya. Yang ketiga yaitu hasilnya itu dapat berfluktuasi akibat proses mutasi dan bilangan acak. Dan yang terakhir, jika parameter tidak tepat, maka proses konvergensinya itu bisa lebih lambat atau tidak stabil. Kemudian masuk ke soal selanjutnya yaitu
Didapatkan hasil data observasi jika digenerasi menggunakan persamaan sebagai berikut. Nah, dari soal ini, jadi saya ini akan mencari hasil inversinya, yaitu hasil inversi inversi dari metode model annealing dan genetik algoritma tanpa noise dan dengan yaitu dengan menggunakan parameter M1 sama dengan sebesar 2,5, M2-nya sebesar 6, dan W0-nya, omega 0-nya sebesar 20 dengan rentang X dari 0 sampai 2. Nah, dari parameter di atas, kemudian data diolah dengan menggunakan proses inversi pada software MATLAB dengan menggunakan metode simulasi annealing dan genetik algoritma. Nah, dari parameter di atas diketahui data observasi pada script yang bisa dituliskan sebagai berikut. Nah, data tersebut ini dari data simulatik dan data true model ini tuh tentunya itu bakal dicantumkan di semua metode, meski metode simulasi annealing dan genetik algoritmanya. Nah, juga dicantumkan di data tanpa noise dan data dengan noise. Kemudian masuk ke metode kedua yaitu metode simulated annealing. Nah, metode ini tuh biasa digunakan untuk mencari parameter model yang paling sesuai dengan data observasinya, sehingga selisih antara data observasi dan data hasil perhitungan menjadi lebih sekecil mungkin. Kemudian metode ini tuh juga sering digunakan pada proses inversi dan proses pencarian parameter model, optimisasi fungsi, dan permasalahan hasil diselesaikan dengan metode biasa. Kemudian eh, dari skrip yang telah saya buat, perbedaan dari data SA ini yang tanpa noise dengan data setelah diberi noise, itu data tanpa noise ini dapat dilihat dalam skrip berikut. Nah, data tanpa noise ini, data observasinya eh, bisa dibilang sama dengan data true modelnya, yaitu cos WO dikali M1 ini berikut. Sedangkan pada data setelah ditambahkan noise, datanya itu akan berubah, yaitu ditambahkan standar deviasi sebesar 0,3 yang skripnya dapat dilihat sebagai, yaitu data observasinya diganti menjadi standar deviasi sebesar 0,3 seperti ini. Kemudian setelah data observasi dibuat, algoritma SA dapat mulai melakukan inversi parameternya, yaitu proses inversi dimulai dengan menentukan model awal atau initial guess, misalnya sebagai berikut. MG sama dengan 1, 1. Nilai tersebut belum tentu benar, tapi digunakan sebagai titik awal dari pencarian solusinya. Kemudian, dihitung nilai kesalahan atau misfit antara data observasi dan hasil hasil perhitungan model. Pada script digunakan persamaan RMSE atau root mean square error, yaitu sebagai berikut. Di mana DOPS ini merupakan data observasinya, DG ini merupakan data hasil perhitungan modelnya, dan N merupakan banyaknya jumlah data yang ada pada script. Kemudian, pada setiap iterasi SA hanya memodifikasi satu model dengan membangkitkan model baru secara acak dengan menggunakan distribusi model pada script yang dituliskan sebagai berikut. Berikut skripnya dari number eh, model random numbernya. Artinya parameter baru ini tuh dicari dari sekitar model sebelumnya dengan batas penyebaran tertentu. Nah, setelah model baru diperoleh, dihitung kembali dengan data hasil model dan nilai RMSD-nya. Nah, karena di sini menggunakan random model, saya menggunakan eh, saya mengunci data agar data tidak berubah-ubah karena digunakan random number kan. Nah, eh, jika jika dikunci nanti akan saya tunjukkan pada script selanjutnya. Pada metode ini, jika error model baru
lebih kecil, maka model bisa langsung diterima. Namun, jika error lebih besar, model masih dapat diterima menggunakan aturan metropolis agar yaitu memiliki tujuan agar algoritmanya tidak terjebak pada solusi lokal. Karena itu, pada script SA ini terdapat variabel temperaturnya. Untuk aturan metropolisnya dapat dituliskan berbeda di script. Di mana penurunan temperatur ini akan membuat proses pencairan awalnya itu lebih luas, kemudian semakin fokus menuju solusi optimumnya juga. Selanjutnya masuk ke analisis data hasil tanpa noise dan dengan noise untuk metode simulate annealing. Dari percobaan menggunakan metode simulate annealing ini tanpa noise maupun dengan noise didapatkan hasil berupa parameter estimasi M1 dan M2 yang dihasilkan dari nilai RMSC terkecil. Yang pertama ini ada hasil dari common window yang didapatkan. Nah, berikut perbandingan dari nilai M1 dan M1, M2 dan nilai RMSE akhir tanpa noise dan setelah noise ditambahkan. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu untuk SA tanpa noise M1 true-nya itu sebesar 2,5. Kemudian M2 true-nya sebesar 6. Kemudian untuk estimasi M1-nya itu sebesar 2,49902. Untuk estimasi M2-nya sebesar 5,99334. Kemudian didapatkan RMSI akhirnya sebesar 0,02795. Itu untuk hasil SA tanpa noise. Kemudian ada juga hasil dengan setelah ditambahkan noise, yaitu didapatkan M1 turunnya sebesar 2,5, M2 turunnya sebesar 6, untuk estimasi M1-nya sebesar 2,49993, estimasi M2-nya sebesar 5,987362. Dan kemudian didapatkan RMS akhirnya sebesar 0,298414. Itu yaitu merupakan data dengan setelah ditambahkan noise. Kemudian dari data tanpa noise itu dapat disimpulkan bahwa nilai estimasi parameter M1 dan M2 yang diperoleh dari metode simulate annealing sudah sangat mendekati nilai sebenarnya. Nah, nilai RMS yang dihasilkan juga relatif kecil sehingga menunjukkan bahwa model hasil inversi ini itu mampu mempresentasikan data observasi dengan sangat baik. Kemudian kondisi ini tuh juga terjadi karena data sintetik belum dipengaruhi gangguan secara acak sehingga proses pencarian solusinya menjadi lebih mudah dan stabil. Kemudian untuk metode SI ini tuh dapat menemukan solusi optimum dengan lebih cepat karena pola data masih teratur dan tidak mengalami penyimpangan. Kemudian dilihat dari data setelah setelah data ditambah noise, nilai estimasi parameternya itu mulai mengalami sedikit perubahan dibandingkan nilai sebenarnya. Selain itu, nilai RMS-nya menjadi lebih besar dibandingkan kasus data tanpa noise. Hal ini menunjukkan bahwa adanya gangguan acak pada data observasi yang mempengaruhi proses inversi sehingga solusi optimumnya itu lebih sulit dicapai secara sempurna. Walaupun demikian, metode SI ini itu masih mampu menghasilkan parameter yang cukup mendekati model sebenarnya, sehingga hasil inversinya tetap dikatakan baik. Kemudian masuk ke dalam analisis grafik, hasil tanpa noise dan dengan noise masih dengan metode simulate annealing. Selain didapatkan data dari hasil common window, juga didapatkan hasil berupa grafik, yaitu antara lain ada grafik menurun parameter terhadap iterasi yang menunjukkan bahwa jika errornya semakin kecil, maka proses optimisasinya itu selama bahwa error semakin kecil selama proses optimisasi berlangsung. Kemudian juga ada grafik fitting ya juga menunjukkan kecocokan antara data observasi dan data hasil inversinya. Yang pertama yaitu ada grafik data dari simulasi ini. Berikut merupakan data tanpa noise-nya didapatkan seperti ini. Dan kemudian ini merupakan data dari uh, setelah setelah ditambahkan noise. Dari data
sebelum ditambahkan noise, terlihat tidak ada titik-titik noise yang muncul. Setelah data ditambahkan noise, terlihat ada titik-titik bulat kecil-kecil seperti ini. Itu merupakan data number random dari noise yang ditambahkan. Dia dapat disimpulkan pada grafik data tanpa noise ini, kurva data observasi terlihat sangat halus dan hampir berhimpit dengan data sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa data sintetiknya yang digunakan itu masih ideal tanpa adanya gangguan dari luar. Nah, bentuk gelombang gelombang kosinnya itu masih terlihat jelas sehingga karakteristik data dapat dikenali dengan mudah. Nah, kondisi ini itu membuat proses inversinya itu berjalan lebih baik karena algoritmanya menerima data yang masih ideal. Kemudian, berbeda dengan data grafik sebelumnya, setelah ditambahkan noise titik-titik, data mulai terlihat menyebar dan tidak lagi mengikuti kurva secara sempurna. Nah, grafik tersebut tuh terlihat lebih acak karena beberapa data mengalami penyimpangan dari pola aslinya. Berbeda dengan grafik sebelumnya, setelah ditambahkan noise titik-titik, data mulai terlihat menyebar dan tidak lagi mengikuti kurva secara sempurna yang sudah dijelaskan tadi. Nah, grafik itu tuh lebih kelihatan lebih acak dibandingkan kasus tanpa noise. Hal ini itu dapat disebabkan karena adanya gangguan acak yang ditambahkan data sintetik sehingga beberapa titik itu mengalami penyimpangan dari pola aslinya. Walaupun demikian, bentuk kurva umumnya masih dapat dikenali sehingga proses inversinya tetap dilakukan. Kemudian ada grafik data hasil inversi simulate annealing-nya. Berikut merupakan grafik tanpa noise. Nah, selanjutnya ini merupakan grafik data hasil inversi setelah ditambahkan noise. Nah, pada grafik data hasil inversi sebelum ditambahkan noise, grafiknya itu menunjukkan bahwa hasil perhitungan model atau dekalkulatnya itu hampir berimbang dengan data observasi dan data surat. Hal ini itu menandakan bahwa parameter hasil inversi yang diperoleh sangat mendekati model aslinya. Kesesuaian kurva yang tinggi menunjukkan bahwa metode SMRC mampu menemukan solusi optimum dengan cukup akurat ketika data tidak mengandung gangguan. Kemudian pada data grafik setelah ditambahkan noise, kurva hasil inversinya masih mengikuti pola utama data observasinya, walaupun tidak sehalus dan seberhimpit pada kasus sebelum ditambahkan noise. Nah, beberapa titik data ini terlihat menyimpang akibat adanya gangguan acak. Namun secara keseluruhan model hasil inversi juga tetap dapat merepresentasikan bentuk data observasi sehingga metode SA masih bekerja dengan cukup baik meskipun kualitas data menurun. Kemudian masuk di grafik penurunan misfit versus iterasi penurunan suhu simulate annealing pada metode simulate annealing. Yang pertama ini merupakan grafik penurunan misfit RMSE versus iterasi penurunan suhu yang tanpa noise sebelum ditambahkan noise. Nah, kemudian ini merupakan grafik penurunan misfit setelah ditambahkan noise. Nah, grafik sebelum ditambahkan noise itu menunjukkan bahwa nilai RMSE-nya mengalami penurunan secara bertahap. Ini mengalami penurunan secara bertahap selama iterasi berlangsung. Nah, pada awal iterasi ini, eh, nilai error masih cukup besar karena model awal belum sesuai dengan data observasinya. Nah, seiring dengan temperatur menurun, solusi yang diperoleh menjadi semakin baik sehingga nilai RMS-nya terus mengecil hingga mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa proses optimisasi yaitu berjalan stabil dan model semakin mendekati solusi sebenarnya. Kemudian pada grafik setelah ditambahkan noise, nilai RMS-nya juga mengalami penurunan selama iterasinya berlangsung. Namun, nilai akhirnya tidak sekecil kasus tanpa noise. Ya, ini tidak sekecil kasus tanpa noise, dia kan cenderung lebih naik kan grafiknya. Kalau sebelum ditambahkan noise lebih turun. Hal tersebut dikarenakan karena adanya gangguan pada data observasinya, yaitu penurunan error itu tetap menunjukkan
bahwa metode SA mampu memperbaiki model secara bertahap, meskipun solusi yang diperoleh tidak benar-benar sempurna akibat pengaruh noise. Kemudian masuk ke metode yang kedua yaitu genetik algoritma. Pada genetik algoritma ini itu merupakan metode optimisasi global yang banyak digunakan dalam komputasi inversi parameter, optimisasi fungsi, kejelasan buatan, serta permasalahan yaitu memiliki banyak kemungkinan solusi. Nah, prinsip kerja dari GI ini itu terinspirasi dari teori evolusi yaitu melalui proses seleksi perkawinan atau crossover dan mutasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, perbedaan sama seperti eh, metode simulate analysis, perbedaan dari data tanpa noise dan data setelah diberi noise itu terlihat pada data observasinya yang jika sebelum diberi noise, data observasinya itu sama dengan data true-nya. Nah, jika setelah diberi noise, data observasinya itu tambahkan standar deviasi sebesar 0,3. Nah, setelah data observasi diperoleh, GA mulai melakukan inversi parameternya. Nah, pada skrip GA, pencarian solusi itu dilakukan menggunakan banyak model sekaligus yang disebut populasi. Karena pada awal skrip terdapat pembagian populasi, ya ini digunakan skrip populasi awal sebagai berikut. Nah, di skrip populasi awal ini ada Farhi, Parlo, Pop-size, dan NPAR. Artinya, setiap anggota ini memiliki yang memiliki nilai parameter yang berbeda dari batas tertentu, di mana Pop-size sendiri ini menunjukkan jumlah dari populasinya, NPAR merupakan jumlah dari parameter modelnya, Farlo dan Fari merupakan batas minimum dan maksimum dari parameter. Selanjutnya langkah eh, selanjutnya sama seperti SA yaitu menghitung nilai kesalahan atau message menggunakan RMSE seperti berikut. Nah, RMSE ini digunakan untuk mengetahui tingkat kecocokan model terhadap data observasi. Kemudian pada tahap berikutnya setelah dihitung nilai RMSE-nya, jika SA menghitung jika tadi metode SA menghitung temperatur, sementara itu pada metode GA ini tidak memiliki temperatur maupun probabilitas metropolis. Nah, GA ini menggunakan proses evolusi berupa seleksi, crossover, dan mutasi. Pada tahap proses seleksinya ini, model dengan error kecil memiliki peluang lebih besar untuk dipilih sebagai induk. Nah, proses seleksi ini bertujuan untuk mempertahankan kandidat solusi terbaik agar menghasilkan generasi baru yang lebih baik. Berikut skrip dari seleksi yang digunakan. Nah, kemudian pada proses persilangan atau crossover, dua induk ini bertukar sebagian parameter untuk menghasilkan keturunan baru. Nah, pada skrip proses persilangan atau crossover digunakan proses sebagai berikut, yaitu XX sama dengan uh, seperti berikut. Kemudian yang terakhir ada proses mutasi yang dilakukan dengan mengubah parameter secara acak. Gunakan proses mutasinya sebagai berikut. Hal ini menunjukkan bahwa GA ini menghasilkan solusi baru melalui kombinasi antar populasi dan perubahan acak dari parameternya. Kemudian masuk ke analisis data tanpa noise dan dengan noise dari metode genetik algoritma. Dari percobaan dengan menggunakan metode genetik algoritma ini yang tanpa noise maupun setelah ditambahkan noise, didapatkan hasil berupa parameter estimasi M1 dan M2 yang menghasilkan nilai RMSE akhirnya. Eh, ini masuk yang pertama yaitu ada hasil dari comment window-nya. Nah, berikut perbandingan dari nilai M1 dan M2 dan nilai RMSE minimum tanpa noise dan setelah ditambahkan noise yang dapat dilihat seperti itu. Dari data yang sebelum ditambahkan noise, M1-nya, M1 true-nya yaitu sebesar 2,5, M2 true-nya sebesar 6. Untuk estimasi M1-nya sebesar 2,511662. Untuk
estimasi M2-nya sebesar 5,958.925 dan didapatkan RMSE akhirnya sebesar 0,191260. Tidak terlalu besar ya. Kemudian ini untuk data setelah ditambahkan noise M1 true-nya tetap yaitu 2,5, untuk M2 true-nya yaitu juga tetap sebesar 6. Untuk estimasi M1-nya sedikit lebih menurun yaitu 2,500195. Kemudian untuk estimasi M2-nya itu sebesar 5,993679. Itu untuk estimasi M2-nya lebih naik. Kemudian untuk RMSE akhirnya sebesar 0,29700,020. Nah, RMSE akhir dari setelah ditambahkan noise ini itu terlihat lebih besar dibandingkan data sebelum ditambahkan noise. Nah, pada kasus dengan noise ini, nilai RMSE juga mengalami penurunan selama iterasi berlangsung. Namun, nilai akhirnya tidak sekecil kasus pada kasus tanpa noise karena adanya gangguan pada data observasinya. Nah, penurunan error ini tetap menunjukkan bahwa metode SA mampu memperbaiki model secara bertahap, meskipun solusi yang diperoleh tidak dapat benar-benar sempurna akibat akibat pengaruh dari noise. Kemudian, setelah data ditambahkan noise, nilai estimasi parameternya ini mulai mengalami penyimpangan dan nilai RMS-nya semakin sedikit meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan gangguan acak itu mempengaruhi proses pencarian solusi pada GA. Walaupun begitu, hasil inversi yang diperoleh masih cukup baik karena modelnya tetap mengikuti pola utama data observasi. Kemudian masuk ke analisis grafik dari metode genetik algoritma yang tanpa noise dan dengan berikut didapatkan grafik hasil konvergensi errornya. Kemudian ada grafik estimasi parameternya dan yang terakhir ada grafik fittingnya. Nah, yang pertama ini ada perbandingan dari grafik data dari metode genetik algoritmanya yang sebelum ditambahkan noise atau sudah ditambahkan noise. Nah, dari sebelum ditambahkan noise ini terlihat lebih halus dan mengikuti pola gelombang dengan jelas. Titik observasinya juga hampir mirip dengan kurva data sebenarnya sehingga menunjukkan bahwa data masih memiliki kondisi ideal. Dengan kondisi seperti ini, metode GA ini mudah lebih mudah melakukan proses pencarian parameter modelnya. Kemudian pada data grafik dari setelah ditambahkan noise, titik observasinya terlihat lebih menyebar dan tidak lagi mengikuti kurva secara sempurna. Hal ini terjadi karena adanya gangguan acak pada data sintetik. Kemudian masuk ke grafik konvergensi error dari metode genetik algoritmanya, yaitu ini merupakan grafik tanpa noise dan ini merupakan grafik dengan noise. Dapat dilihat untuk grafik dengan noise memiliki iterasi lebih banyak. Untuk grafik konvergensi sebelum ditambahkan noise menunjukkan bahwa errornya itu lebih minim, minim dan error rata-ratanya terus menurun seiring bertambahnya iterasi. Pada awal iterasi, error masih cukup besar karena populasi awalnya itu masih ada. Setelah proses seleksi dan crossover dan mutasi berlangsung, solusi terbaik mulai terbentuk sehingga error menjadi semakin kecil. Nah, penurunan ini tuh menunjukkan bahwa populasi GA berhasil menuju solusi optimal. Kemudian pada kasus setelah ditambahkan noise, nilai error juga mengalami penurunan tapi tidak sekecil dan pada kasus tidak sekecil dibandingkan kasus sebelum ditambahkan noise. Nah, fluktuasi errornya itu masih terlihat karena adanya pengaruh mutasi dan gangguan acak pada data observasi. Walaupun demikian, tren grafik tetap menunjukkan bahwa metode GA berhasil memperbaiki kualitas model selama iterasi. Kemudian masuk ke kurva estimasi parameter genetik algoritma. Ini merupakan kurva dari estimasi parameternya yang sebelum ditambahkan noise.
Dan ini merupakan kurva estimasi parameternya setelah ditambahkan noise. Nah, garis pink ini merupakan eh, garis pink titik-titik ini merupakan nilai dari M2 true dan garis hitam titik-titik ini merupakan nilai dari M1 true. Dan garis eh, lurus ini berwarna merah ini merupakan estimasi dari M2-nya. Sedangkan garis berwarna biru lurusnya ini merupakan nilai dari M1 estimasi. Sama juga seperti dengan yang ditambahkan noise. Hal ini pada kurva sebelum ditambahkan noise, kurvanya bergerak menuju garis parameter sebenarnya seiring bertambahnya iterasi. Pada awal iterasi itu nilai parameternya masih berubah-ubah karena memiliki proses pencarian solusi selama masih berlangsung. Kemudian masuk ke eh, grafik pembanding fitting kurva data dari metode genetik algoritmanya. Yang pertama ini sebelum ditambahkan noise dan ini yang kedua ini yaitu setelah ditambahkan noise. Untuk garis hitamnya ini merupakan sintetik data tanpa noise-nya. Untuk titik-titik biru ini yaitu nilai diobservasinya yang secara murni. Untuk garis merah putus-putus ini yaitu solusi dari hasil inversi GA-nya. Sama juga seperti setelah ditambahkan. Nah, dari hasil grafik fitting tanpa noise ini, kurva hasil inversinya hampir berhimpit dengan data observasi dan data sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa model hasil inversinya itu mampu merepresentasikan dengan sangat baik kesesuaian antara kurva ini itu terlihat jelas sehingga error yang dihasilkan menjadi lebih kecil dan kualitas inversinya dapat dikatakan sangat baik. Berbeda dengan grafik fitting yang ditambahkan noise, kurva hasil inversinya itu masih memiliki pola utama dari data observasinya, walaupun tidak berhimpit sempurna seperti pada kasus sebelum ditambahkan noise, beberapa titik observasinya masih terlihat menyimpang akibat gangguan acak yang ditambahkan ke data. Meskipun demikian, model hasil versinya itu tetap mampu menggambarkan bentuk umum data observasi sehingga metode GA ini masih memberikan hasil versi yang cukup baik. Kemudian ada pun pengaruh dari pemberian noise ini dibandingkan dengan noise free terhadap hasil model inversi M1 dan M2 ini. Pemberian noise ini memberikan pengaruh yang cukup jelas terhadap hasil model inversinya, terutama pada nilai estimasi parameter M1 dan M2-nya. Pada kondisi noise free atau tanpa noise, data observasinya itu masih bersih sehingga pola data dapat dikenali dengan lebih mudah oleh metode inversinya. Akibatnya, nilai estimasi parameter yang diperoleh cenderung sangat mendekati nilai sebenarnya. Selain itu, nilai RWS-nya juga lebih kecil karena selisih antara data observasi dan data hasil model relatif kecil. Sebaliknya, setelah ditambahkan noise, titik-titik observasi mulai mengalami penyimpangan dari pola aslinya. Gangguan acak juga menyebabkan metode inversi menjadi lebih sulit membedakan mana pola utama data dan mana gangguan yang berasal dari noise. Akibatnya nilai estimasi M1 dan M2-nya mulai bergeser dari nilai sebenarnya. Pada beberapa hasil inversinya juga terlihat bahwa parameter menjadi lebih berfluktuasi dibanding kondisi tanpa. Kemudian pengaruh noise ini juga terlihat pada nilai RMSE-nya yang menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kecocokan antara model hasil inversi dan data observasi menurun dibandingkan kasus noise free. Nah, pada grafik titiknya, kondisi tanpa noise ini memperlihatkan kurva hasil inversinya hampir berhimpit dengan data observasinya. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil inversi menggunakan metode SA dan GA ini dapat disimpulkan bahwa kondisi noise free menghasilkan estimasi parameter M1 dan M2 yang lebih mendekati nilai sebenarnya dengan nilai RMSE yang lebih kecil. Grafik fitting pada kondisi tanpa noise juga menunjukkan kecocokan yang lebih baik antara data observasi dan data hasil inversi. Sebenarnya pemberian noise ini menyebabkan data observasinya mengalami gangguan acak sehingga proses inversinya lebih sulit. Akibatnya nilai estimasi parameternya juga mulai menyimpang dari model sebenarnya. Nilai RMS-nya juga ikut meningkat serta grafik hasil inversinya jadi lebih berfluktuasi. Sekian penjelasan eh, metode metode
Secret Elik dan genetik algoritma dari saya. Berikut juga saya tambahkan di terakhir script yang bisa dilihat pada misalnya. Saya akhiri jika ada salah kata maupun salah pengucapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.